Setelah surat perceraian sudah berada di tangan, Sandi segera menikah dengan Andin. Esokan harinya, Sandi mengajak Andin dan juga Florin berjalan-jalan di mall. Sampai di mall, mereka langsung menuju ke toko mainan. "Aku mau yang ini." Camilla merasa terkejut saat seseorang anak perempuan merebut mainan pilihan Lisa. Kebetulan mainan itu tinggal satu. "Adikku sudah lebih dulu memilih," bela Rafa. "Tidak mau, aku mau yang ini." Anak itu nampak kesal. Lisa menunduk sedih, ia sudah mengincar mainan itu tadi. Camilla pun melihat sekeliling mencari keberadaan orang tua dari anak perempuan tersebut. Saat ini, ia dan kedua anaknya sedang berada di sebuah toko mainan, sedangkan Bu Astri dan Bagas masih ke suatu tempat untuk mencari sesuatu. "Florin sayang, sudah dapat apa yang kamu mau?" Sebuah suara muncul. "Papa, Mama, Florin mau mainan ini. Ini milik Florin, tapi kata dia mainan ini sudah dipilih duluan oleh adiknya." Florin menunjuk ke arah Rafa. "Memang adikku duluan yang memegang mainan itu. Kok tiba-tiba datang dan merebut?" Rafa terlihat sangat marah. Mungkin karena mainan itu ataukah karena hatinya terluka melihat sang ayah bersama keluarga barunya. Apalagi saat ia tahu sang ayah mengajak mereka untuk jalan-jalan, bahkan membeli mainan, hal yang dulu tak pernah ayahnya berikan. "Rafa, Lisa, biarkan Florin memiliki mainan itu. Lisa bisa memilih mainan yang lain. Di sini banyak pilihan," ujar Sandi dengan suara tercekat. Camilla yang mendengar ucapan Sandi menjadi panas hati. Baru saja ia ingin bicara, namun terhenti ketika mendengar Rafa yang lebih dahulu berbicara. "Ayah, kenapa sih ayah tidak sayang pada Rafa dan Lisa? Dari dulu ayah selalu mengecewakan kami. Padahal kami adalah anak ayah. Kenapa ayah tidak bisa sekali saja sayang pada kami? Kenapa ya? Apakah kami nakal? Apakah kami kurang patuh sehingga membuat ayah tidak bisa memberikan perhatian? Kenapa dengan anak ini ayah begitu baik? Kenapa dulu ayah tidak pernah mengajak kami jalan-jalan dan membelikan mainan? Kenapa ayah menyakiti bunda? Kenapa ya? Apa salah kami?" Rafa berkata dengan air mata membanjiri wajahnya. Camilla pun segera memeluk anaknya. "Puas kau, mau sedalam apa lagi luka yang kau torehkan pada kami? Lihatlah, Rafa, dia juga anakmu. Tapi kau begitu tega berbuat seperti ini. Aku tak peduli jika kau mau membahagiakan keluarga barumu seperti apa. Tapi jangan lagi kau lukai hati kami," ucap Camilla. Dan tiba-tiba Bagas datang. Ia mengambil Rafa dari pelukan Camilla dan merangkul Lisa. Dia memeluk kedua anak kecil tersebut seperti anaknya sendiri. Sementara Bu Astri memeluk Camilla. Banyak orang yang menonton kejadian ini. "Jangan menangis lagi anak-anak baik. Air mata kalian terlalu berharga untuk menangisi hal seperti ini. Dengarkan, mulai saat ini Om akan menjaga kalian. Om akan memberikan apa yang tidak bisa ayah kalian berikan. Sudah, jangan menangis," hibur Bagas memeluk kedua anak tersebut. Bagas lantas menggendong Lisa dan menggandeng Rafa lalu mendekat ke arah Sandi. "Aku akan pastikan kau menyesal telah menyia-nyiakan mereka," ucap Bagas menatap Sandi kejam. "Lisa, jangan menangis ya, Om sudah belikan Lisa mainan yang banyak," ucap Bagas. "Terima kasih Om," ucap Lisa mencium pipi Bagas. "Kita mampir makan dulu ya, rasanya aku lapar," ucap Bagas sengaja mengatakan dirinya lapar agar yang lainnya tak ada yang menolak. Benar saja, semuanya mengikuti Bagas untuk turun. Mereka memilih tempat untuk duduk terlebih dahulu, kemudian memesan makanan dan minuman. Jika Lisa sudah terlihat lebih ceria berbeda dengan Rafa, ia tampak masih banyak diam dan melirik sang bunda. Sementara Camilla sendiri meski masih terlihat terluka, ia tetap membingkai senyum di wajahnya. Lisa sembari menunggu makanan datang, "Kita main yuk di area permainan," ajak Bagas. "Mau Om, mau, Lisa mau," ucap Lisa dengan senang hati. "Rafa mau ikut," tawar Bagas. "Rafa di sini saja Om," tolak
Rafa. Ya sudah kalau begitu, Rafa temani bunda di sini. Oma ikut Lisa dan Om Bagas, ucap Bu Astri seolah ikut mengerti gundah hati Rafa. Bun, maafin Rafa ya karena tadi bicara seperti itu dengan ayah. Tapi Rafa benar-benar sangat sedih bunda. Kamila pun segera memeluk Rafa. Tidak apa-apa nak, bunda tahu bagaimana perasaan Rafa. Bunda tahu selama ini Rafa menahan semuanya. Bunda harap Rafa bisa lega setelah meluapkan semuanya. Tapi bunda harap untuk selanjutnya Rafa serahkan semuanya pada bunda. Maafkan ya nak bila selama ini bunda terlalu banyak diam. Bunda janji ke depannya bunda akan lebih kuat lagi agar bunda bisa melindungi Rafa dan Lisa. Seminggu kemudian Bagas datang ke rumah Kamila. Tok tok tok, assalamualaikum. Kamila mengintip dari jendela. Benar dugaannya, yang datang adalah Bagas karena dia sangat hafal dengan suara pria itu. Waalaikumsalam. Kamila membuka pintunya. Ada desir aneh ketika matanya bertatapan dengan Bagas. Mas Bagas, ada yang bisa saya bantu? Tanya Kamila. Maaf mengganggu waktu Mbak Kamila, tapi ada hal yang penting yang harus saya ucapkan, ucap Bagas dengan sopan. Silakan duduk ya Mas. Kamila dan Bagas duduk di kursi teras. Anak-anak kemana Mbak? Tanya Bagas membuka obrolan. Ada di dalam, sedang bermain. Mau saya panggilkan? Tawar Kamila. Tidak usah Mbak, saya ada perlunya dengan Mbak, ucap Bagas. Ia terlihat sangat gugup. Begini Mbak, saya tahu Mbak masih dalam masa idah. Tapi bolehkah saya mengajukan diri untuk menjadi pendamping Mbak setelah masa idah itu selesai? Ucap Bagas sambil tersenyum. Kamila terkejut dan menatap Bagas. Apakah ini artinya Bagas tengah melamar dirinya? Lama Kamila terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih Mas Bagas sudah menyampaikan semua ini. Tapi mohon maaf jika membuat Mas kecewa. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, karena jujur saja, pernikahan saya yang terdahulu menorehkan trauma untuk saya, dan saya masih belum siap untuk kembali merajut rumah tangga yang baru. Fokus saya saat ini hanyalah untuk bekerja, mencari uang untuk anak-anak saya. Saya ingin bangkit dan membuktikan pada orang-orang yang telah menyakiti saya jika saya mampu berdiri di atas kedua kaki saya. Carilah wanita lain Mas, banyak yang lebih dari saya. Apalagi saya adalah seorang janda dan Mas Bagas masih berjaka. Tentu masih banyak wanita lain yang lebih pantas bersanding dengan Mas Bagas. Maaf sekali lagi, ucap Kamila berusaha sangat berhati-hati dalam memilih kata. Baiklah, aku mengerti. Dengarkan Kamila, aku akan bersabar menunggumu, meski aku tak tahu sampai kapan. Karena hanya engkaulah yang bisa membuatku jatuh dalam cinta yang hebat, ucap Bagas sambil menatap Kamila. Esokan harinya pada sore hari, sepulang kerja, Billy ke rumah Kamila. Kalian mau kemana? Bukankah ayah mengajak kalian untuk pergi ke taman? Ucap Sandi seakan memaksa. Maaf, kami sudah memiliki janji untuk ke suatu tempat. Lain kali jika kau ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak, kau harus memberitahu beberapa hari sebelumnya, ucap Kamila. Rafa dan Lisa pun bergegas salim ke Sandi dan berpamitan. Iri sekali hati Sandi melihat kebersamaan Bagas bersama Kamila serta anak-anaknya. Ia ingin sekali semuanya kembali menjadi miliknya, karena Andin hanya bisa menghabiskan uangnya saja. Dia tak pernah mengurusi Sandi, tak pernah membereskan rumah, tak pernah memasak. Setiap hari dirinya hanya bertengkar dengan Andin. Dia sekarang sadar kalau dulu dia sangat menyia-nyiakan Kamila, istri yang paling baik menurutnya.